Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل بدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita membicarakan tentang sunat ketika berwudu. Semalam di antara sunat ketika wudu membasuh telapak tangan, memasukkan air ke dalam muntung atau bokok kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung. Semalam caranya sudah. Bermula terafdol pada berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dengan mubalaghah. Jadi yang paling afdol ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dengan mubalaghah. Mubalaghah itu behimat. Jadi berkumur itu behimat, jangan babayanya aja ada behimat. Itu sunat yaitu behimat. Waktu istinsyaq masukkan air ke hidung behimat juga. Lagi nih suara bagus-bagus ya lah. Ini murah alami. Ya, karena waktu menghiyut itu apalagi kalau sampai ke khaisum ya kan, itu keluar kena lendir tuh keluar. Ya, keluar lendir. Itu sunat mubalaghah dengan mubalaghah behimat. Jika tiada ada ia puasa bila orangnya kada puasa. Ya kan? Seperti bahwa disampaikannya ini anu gambaran behimat tuh kayak apa? Seperti bahwa disampaikannya air kepada kesudahan langit-langit dan kepada dua pihak segala gigi dan gusi di luar dan di dalam. Di luar itu artinya gigi bagian luar dan di dalam itu gigi bagian dalam. Artinya banyunya itu dasar gigi di luar lawan gigi di dalam itu dasar basah. Kada bebayanya jadi untungnya ada. Nah itu yang paling abdul itu behimat, pokok umurnya behimat. Dan sunat melakukan telunjuk tangan kiri atasnya. Nah sunat pulang ini. Sunat waktu pokok umur itu telunjuk tangan kiri ini dimasukkan dalam untung. Nah jadi kan padahal baru belajar juga. Ya kan? Jadi sunatnya pokok umur itu telunjuk tangan ini dimasukkan dalam untung. Sunat itu pokok umurnya. Sunat kita bawa umurnya lah. Jadi tangan ini dimasukkan ya. Nah, untungnya kita udah karahan lah. Sudah juga belajar, bisa kada keingatan. Jadi berkat kayak ini ya kan, dan kita kau mengamalkan dan kau mengamalkan. Jadi bapak umur behimat banyunya itu behimat dianuakan dalam untung, dan tangan ini sunat juga dilaluakan telunjuk tangan kiri dimasukkan dalam untung. Ya kan? Sunat kayak itu sunat. Dan meludahkan air kumur-kumur diluak banyunya, diluak udah tentu diluak yang ditakut. dan seperti bahwa dinaikkannya akan air dengan napasnya, berarti dihiyut ya, sama napasnya kepada khaysumnya sampai pangkal hidung, sampai ke sini ya kan. Khaysum itu kan pangkal hidung sampai sini. Jadi banyu itu yang kan semalam kan waktu hendak memasukkan banyu ke hidung itu behiut sampai ke dalam pangkal hidung. Ya mingsampang lah ya kan. Tapi nyaman. Biasanya gue nang kayak gini anu buudunya tuh nyaman tuntung mandi. Nyaman nang kayak ini. Nyaman tuntung mandi tuh, nyaman buudunya kayak ini. Hendak nang akmal ini namanya tuntung mandi. Serta memasukkan kelingking tangannya. Nah, sunat pulang ya waktu memehiyut itu kelingking tangan yang kiri kelingking lah. Kalau muntung tadi telunjuk lah. Kalau hidung ini kelingking aja
kalau telunjuk gonolan kelingkingnya kan, kelingking tangan kiri sunat dimasukkan juga, dan menghilangkan barang yang di dalamnya daripada cemar. Cemar itu nang rigat-rigat, cemar itu yang rigat-rigat. Nah jadi waktu khaisum itu kan, nah lawan kalingking sunatnya. Nah, kalau muntung tadi lawan telunjuknya karena sunat kita kan. Nyar aja lah. Keingatan kayak itu sunatnya kayak itu. Adapun jika ada ia puasa, nah tapi bila ia puasa maka makruh baginya mubalaghah. Nah jangan kayak itu, pokok umur lawan masukkan banyak ke hidungnya bila puasa, makruh hukumnya. Jadi bebayanya aja bila hendak juga. Jangan beriutnya membatalkan karena takut daripada terluncur air kepada rakungannya. Nah kita masuk ke dalam rakungan batal kena puasanya, kada silih batalnya, kanyang kada batal iya, nah ada silih atau kepada utaknya ya kan, bila dietnya kan kena masuk ke pangkal sini kena membatalkan kena, maka jadilah batallah puasanya dengan dia batal kena. Bermula tertib antara membasuh dua tapak tangan dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu mustahik juga. Mustahik itu pasti mustahik. Jadi membasuh telapak tangan, berkumur lawan memasukkan banyu dalam hidung itu mustahik, harus kayak itu. Nah mustahik itu harus kayak itu. Jadi sunat wudu itu membasuh telapak tangan, berkumur, memasukkan banyu dalam hidung itu mustahik juga. Itu sepaket bahasa kitanya, sepaket pasti harus kayak itu. Bukan mustahab. Itu tertib susunan kayak itu tuh kada mustahab, kada sunat, kada itu dasar kayak itu. Ya. Ini beda antara mustahik lawan mustahab beda. Kalau mustahik itu kada kau diganggu gugat, pokoknya telapak tangan berkumur memasukkan banyu dalam hidung itu kayak itu bang susunannya ya kan. Itu kada mustahab kada sunat kada. Arti kada sunat tuh kada nang telapak tangan dulu sunat, habis itu berkumur sambungannya pulang sunatnya, habis itu memasukkan banyu ke hidung pulang sunatnya, kada kayak itu kada. Itu mustahik. Arti mustahik itu pasti, arti pasti itu bahasa kita itu satu paket gitu, satu paket. Maka barang yang didahulukannya daripada tempatnya itu sia-sia juga bila tak paling-paling parai. Nah itu tuh parai bila tak paling-paling, pokoknya susunannya telapak tangan berkumur memasukkan banyu ke itu jadi satu, jadi sepaket kita. Jadi sepaket. Bila di paling-palingnya parai, kada dapat pahala sunat parai. Tiada kebilangan. Arti tiada kebilangan itu berarti kada dapat pahala sunat, kada dapat. Maka jikalau berkumur-kumur seseorang serta, nah serta itu pian David, arti serta itu diimbai. Bila orang berkumur diimbayakannya dengan memasukkan air ke hidung. Jadi serta itu tuh dabitan serta itu diimbai. Jadi inyanya berkumur sekaligus langsung memasukkan banyu ke hidung. Satu apa sekali apa bahasa kampungnya apa? Iya, satu gawi dua kerja. Sambil basuh beras, sambil bakami membasuh beras, sambil menyelam minum banyu. Nah itu sambil berkumur sambil memasukkan banyu ke hidung, jadi nah telapak langsung diimbayakannya. Kan tadi susunannya harus tertib nih, ini kata diimbayakannya sekali. Itu sebutin permasalahan diimbayakannya itu, atau didahulukannya memasukkan air ke hidung atas berkumur-kumur, atau dipalingnya memasukkan banyu ke hidung dulu hanya berkumur. Dua permasalahannya sudah. Atau disimpunkannya atas memasukkan air ke hidung juga, atau membasuh telapak tangan kada, berkumur kada, memasukkan banyu ke hidung aja nang digawinya. Jadi tadilah, jadi pahamannya kayak ini dulu, membasuh telapak tangan, berkumur, memasukkan banyu ke hidung, itu ingatakan itu satu paket. Karena kalau dia apa-apa satu paket, itu satu paket.
apabila memasukkan baku kumur lawan memasukkan banyu ke hidung digawinya diinggai, atau anu yang kedua berarti, atau dipalingnya yang kedua tuh dipalingnya memasukkan banyu ke hidung dulu hanya baku kumur, atau yang ketiga memasukkan banyu ke hidung aja baku kumur kada, membasuh telapak tangan kada. Nah, apa jawaban dari nanti ini? Niscaya tiadalah kabilangan yang demikian itu. Kata tiganya kada bahala jadinya. Karena apa? Karena masuk telapak tangan, masukkan banyu ke hidung, membasuh telapak tangan, baku kumur, memasukkan banyu ke hidung, itu satu paket. Nah, itu mustahik namanya kan. Mustahik. Satu paket. Nah, lagi boleh. Itu satu paket. Dan jikalau didahulukannya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung atas membasuh dua tapak tangannya, baku kumur dulu hanya membasuh hidung, hanya membasuh telapak tangan, niscaya kabilanganlah membasuh dua tapak tangan, nang dihitung hanya membasuh telapak tangan. Memasukkan banyu ke hidung lawan baku kumur kada bapahala di hadapan Tuhan. Nah, gawiannya sama aja gawiannya, tapi antara orang belajar dan kada beda ya, kada baharaga di hadapan Tuhan. Dan tiada kabilangan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, hanya saja jua keduanya. Nah, ada baharaga. Inilah yang tersebut di dalam Tuhfah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Romli di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Bafatul. Maka yaitu bersalahan dengan yang tersebut di dalam Nihayah. Beda lawan pendapat yang di dalam Nihayah. Kalau di dalam Nihayah dibaharaga aja. Bermula faidah pada mendahulukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung atas wudu itu. Ini kenapa gerang jadi wudu itu baku kumur dulu hanya memasukkan banyu ke hidung, kenapa jadi kayak itu dulu? Karena langsung wudunya kenapa? Supaya dikenal dengan keduanya segala sifat air. Nah, supaya kita ini tahu banyu nang kita gunakan wudu nih, tahu kita yakni rasanya, tahu kita rasanya dan baunya dan warnanya, itulah tujuan. Jadi tujuan kenapa jadi membasuh telapak tangan itu kita melihat, ini kah banyu nang pacangan kita wuduakan. Kenapa jadi baku kumur ulang sambungannya, tahu kita ini kah banyu nang hendak kita wuduakan nih, bersih aja berarti. Kenapa jadi dimasukkan ke hidung supaya kayak ini kah baunya. Jadi kalau kita mengobati banyu ini bila dasar fujur pas berarti suci akan gitu. Adakah ia berubah atau tiada? Berubahkah banyunya ini kadang? Dan didahulukannya berkumur-kumur atas memasukkan air ke hidung. Kenapa jadi berkumur-kumur dulu hanya memasukkan banyu ke hidung? Dari karena mulut terlebih mulia daripada hidung. Karena muntung ini lebih mulia pada hidung. Dan manfaatnya terlebih banyak daripada manfaat hidung. Dan manfaat muntung lebih banyak daripada manfaat hidung. Dosanya kinta banyak dosa muntung pada hidung. Makanya gurulah waktu memberi banyu itu ya kan guru baru bila memberi banyu itu meniupnya ini menyakawa jangan lawan muntung. Kenapa? Karena muntung ini manfaatnya banyak tapi dosanya banyak juga. Jadi bila memberi banyu itu meniupnya ini lawan hidung aja. Lawan hidung aja meniupnya ya kan. Jangan gencang aja. Mending sih kena masuk. Jadi kayak itu tuh. Nah lawan pulang paten dan kadanya memberi banyu itu di antara cirinya atau biasanya bila bertawar itu jarang. Bila bertawar kurang nih sini aja seorang bisa artinya ya. Itu jarang mau paten, jarang gitu mau jarang mau paten. Inya nang mau paten itu mau paten malah di antara orang-orang tuh nya kada hendak nang dihadangnya nih bila di hati orang tuh digeretekakan Tuhan minta banyu lawan seorang berarti Tuhan nang hendak menjulungi kesembuhan lawan seorang itu nang dihadang. Ulun bisi boguruan anak sidin hendak beranak mali mana beranak
sakit beranak kada nyaman beranak. Jadi si dini beranak aja. Ada kita lah bila nang sudah tahu bacaannya nang Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhrut ayyuhal mawlud. Ada kaum orang beranak ndak bisa najar. Ini diam aja sudah diam aja. Sawat jadi bini sidin ya kan bini guru ya kan. Ayu pang dari di sini. Ayu pang kan mau beri bang anak ada beri orang aja hanya sidin mau ngambil. Kenapa? Berarti sidin bila di antara orang tuh nah ada digiret tekakan Tuhan hendak minta banyu lawan seorang berarti di situ tuh jalur Tuhan hendak memberikan kesembuhan tuh lewat seorang tuh berarti ini nang baharaganya makin kencang hatinya makin paten. Tapi kalau seorang yang bertawar jarang biasanya jarang tidak bisa aja ini bacaannya nyaman aja bacaannya tak kau dihafali hatinya itu nang perlunya kan jadi untung tadi ya kan jadi kenapa jadi buku umur dulu hanya masukkan banyak ke hidung karena untung ini manfaatnya gonol jadi berdulu ya kan dosanya banyak juga hanya hidung maka terlebih mulia daripada hidung dan manfaatnya terlebih banyak daripada manfaat hidung dari karena bahwasanya ia tempat Quran dan segala zikir karena lewat untunglah kau baca Quran dan berzikir. Dan setengah daripada sunnat wudu manigai membasuh anggota. Di antara sunnat wudu selanjutnya membasuh anggota itu 3 kali. Dan jikalau bagi orang yang silisil baul sekalipun, meskipun lawan orang nang kada tigis bakami, nang kada baambihan bakami itu tetap 3 kali juga. Malam sudahlah bila orang kena penyakit silisil baul itu wudunya kada sah bila kada masuk waktu ya. Nah ini kayak apa nih perlukah 3 kali tetap sunat juga 3 kali kadang harus bergasakan kepada dan manigai menyapu kepala sunat juga membasuh sebagian kepala ini 3 kali sunat tetapi tiada sunat manigai menyapu surban tapi kalau inya betutup lawan surban misal lawan bolang-bolangnya ya nah ini surbannya jangan 3 kali kada sunat itu surbannya 3 kali. Kalau kan wudu tuh kan asal ada jalo guru lah kan sebagian kepala sini boleh lah semalam di sini boleh. Nah habis itu kan sunnah membasuh wudu tuh sebagian kepala. Jakanya inya ini kada bokubia kan 3 kali juga nih sunatnya sebagian kepalanya sunat 3 kali juga. Bila inya ini bersurban pang, nah ini surbannya nih kada sunat 3 kali. Bila hendak 3 kali tuh sininya aja 3 kali. Kalau udah hendak sebagian jar surbannya kolar macol. Ini kalau baik ini nah ada surbannya kada umpat dan jabirah itu berperban bila orang berperban di kepala itu perbannya jangan dibasahi 3 kali kada kepalanya aja bila hendak kepalanya aja dan 2 muzza itu khuf muz itu khuf sudah ada semalam lihat khufnya sudah. Yang demikian itu khilaful aula. Basuh surban, jabirah, perban atau mus itu khilaful aula 3 kali. Inilah yang tersebut di dalam Tuhfah dan Syarah Bafatul. Adapun yang tersebut di dalam Nihayah maka bahwasanya sunnat manigai menyapu jabirah dan surban. Kalau di dalam Nihayah Imam Ramli nih jadi itu tetap juga pokoknya bila hendak membasuh sebagian kepala surbannya kada hendak dipacunya tetap lawan surbannya 3 kali juga tetap sunat ya. Memang kadang-kadang yang YouTube basuh surbannya kan basuh tangan aja nih nah jadi kayak itu aja ya kan misalkan non kopiah nih lah kopiah nih aturannya kan jakanya kada bukopiah 3 kali kan sunat kayak gini nah 3 kali sunat tapi misalkan bukopiah nah ini kopiahnya nih jangan 3 kali kan bisa. Menurut Imam Romli bila hendak 3 kali itu kepalanya aja sama sini aja. Bila hendak sebagian ini kada sunat 3 kali kepalanya. Jadi bila hendak 3 kali itu gini aja nah. Adapun kepalanya sekali gitu aja gini. Sudah ya. Ujar Imam Romli Imam siapa? Topan Imam siapa Topan? Ibnu Hajar lah. Jadi Imam Ibnu Hajar
tersunat. Ujar Imam Romli sunat 3 kali. Dan tiada sunat manigai menyapu 2 musa. Kalau khuf ada sunat 3 kali. Dan demikian lagi sunat manigai menyelang-nyelangi janggut. Nah, apabila berjanggut, janggutnya ditabal, itu sunat bila janggutnya tabal, sunat diselang-selangi 3 kali sunat. Diselat-selatinya 3 kali sunat. Dan manigai menggosok, dan sunat juga menggosoknya itu 3 kali. Menggosok itu menyapu, menggosok anggota wudu nih. Menggosok anggota wudu sunat 3 kali juga. Dan bersiwak ulangi 3 kali juga. Dan manigai sekalian zikir dan membaca bacaannya itu sunat diulangi 3 kali juga. Seperti mengucap bismillah, nah sunat 3 kali bismillah. Nah itu sunat. Dan doa karena mengikut bagi pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kebanyakan daripada yang demikian itu. Bermula kaifiat manigai menggosok itu 2 kaifiat. Cara menggosok awak ketika berwudu, ya kan itu 2 caranya. Pertama, bahwa adalah 3 kali gosok itu kemudian daripada 3 basuh. Jadi 3 kali membasuh dulu, hanya 3 kali pulang menggosok, nah sebutin kayak itu. Kedua adalah tiap-tiap 1 gosok daripada gosok yang 3 itu, ya kan. Jadi sekali membasuh gosok, sekali membasuh gosok, sekali membasuh gosok. Kemudian daripada tiap-tiap 1 basuhan daripada basuh yang 3. Maka kaifiat yang pertama itu terutama. Demikianlah dikiaskan pada kaifiat menyelat-nyelati umpama janggut. Dan hasilnya sunat manigai basuh dengan menggerakkan anggota 3 kali di dalam air. Dapat aja sunat manigai bila dinyalamakan di dalam baju digerakkan 3 kali, hasil aja sudah. Masalah, adakah sunat manigai niat duduk? Kalau niatnya bang sunatkah ditigai 3 kali? Atau tiada, atau ada sunatkah? Maka yang tersebut di dalam Hasyiah Syibromalisi, Syekh Ali Syibromalisi, ya Pak? Sidin mahasiyahkan kitab Nihayah nih. Ujar Sidin bahwasanya manigai niat itu sunat. Ujar Syekh Ali Syibromalisi sunat. Niat wudunya itu 3 kali sunat. Maka adalah niat yang kedua dan yang ketiga itu mentakidkan, menguatakan. Mentakidkan itu menguatakan bagi niat yang pertama juga. Tiada membatalkan, ia akan lihat. Ada membatalkan tapi menguatakan aja. Bersalahan dengan mengulangi niat sembahyang. Tapi kalau mengulangi niat sembahyang itu membatalkan. Jadi orang berniat sembahyang itu lah, misalkan ujarnya nih Allahu Akbar, pas saja sudah niatnya ini, pas saja habis itu bahasa ulanginya Allahu Akbar. Nah ini bila masalah sembahyang mengulangi niat itu bila 2 kali itu membatalkan. Jadi sekali pulang harus supaya termasuk pulang dari sembahyang. Nah, jadi misalnya padahal sahaja sudah Allahu Akbar, sahaja sudah nih niat sembahyangnya sahaja, tapi asal hendak mengulangi pulang Allahu Akbar, nah batal tuh berarti sembahyang. Keluarnya daripada sembahyang. Tapi bila disambungnya pulang sekali Allahu Akbar, nah masuk pulang lawan sembahyang. Itu bila, nah kan biasanya kayak ini, biasanya orang nang was-was lah sepuluh juz. Allahu Akbar. Padahal pas saja sudah. Sahaja aku sembahyang fardu maghribnya itu pas saja. Namun asa hendak mengulangi benerai. Nah diulanginya lah pulang sekali mana hapi. Nah mana hapinya nih Allahu Akbar. Nah ini membatalkan lawan sembahyang. Kalau memang ragu-ragu Pak. Nah apabila ragu-ragu itu berarti kada sah. Kan ragu-ragu di dalam itu kada sah. Ini kada saja, tapi hendak mana hapi benar aja. Nah ini kada sah. Bila 2. Tapi kalau di dalam wudu tadilah ujar Syekh Ali Syibromalisi ada apa? Dan tersebut di dalam syarah Ubbah pada sunat manigai niat itu 2 ihtimal. Kalau di dalam kitab syarah Ubbah ujar Sidin anu masalah ulangi niat itu 3 kali. Nah ini ujar Sidin ihtimal, artinya 2 pendapat. Ada yang memandangkan so, ada yang memandangkan tetap sunnah. Ihtimal artinya 2 pendapat. Syahdan, tiada hasil sunat manigai melainkan kemudian daripada sempurna qadar yang wajib pada mula-mula.
Maka jika tiada hasil qadar yang wajib melainkan dengan 3 kali basuh umpamanya, niscaya tiadalah hasil manigai dengan basuh yang kedua dan yang ketiga daripadanya. Dari karena qadar yang wajib tiada sempurna ia dengan basuh yang pertama, hanya sempurna ia dengan ketiganya. Nah jadi ini menghitung 3 kali itu ingatkan bila sudah liput. Wudu itu sunat 3 kali, hitung 3 kali itu bila sudah liput muhanya, jakanya muhanya. Apabila hanya bebayanya aja misalnya, hanya kayak itu aja. Ini belum sekali lagi, belum sekali karena menghitung 3 itu bila sudah liput hanya 3, hanya diulangi 3 kali. Apabila yang pertama kada liput lagi ya kan, dikiboknya pulang sekali, masih kada liput lagi, ini belum sekali menghitungnya. Tapi bila ketiga hanya liput, nah hanya sekali. Jadi menghitung 3 kali itu bila sudah liput. Apabila belum liput, belum dihitung sekali lagi. Ya kan? Belum dihitung sekali. Jadi apabila liputnya di ketiga, ya kan? Berarti hanya sekali, hanya ulangi, pulang 2 kali lagi mengulanginya. Nah itu. Apabila sekali langsung liput, nah 2 kali lagi mengulangi. Jadi menghitung di sunat mau ulangi 3 kali, ini apabila sudah liput. Bila belum liput, belum dihitung sekali. Maka tiadalah dibilangkan yang 3 itu melainkan sekali basuh juga. Jadi yang ketiga itu karena kada liput belum sekali lagi. Ya, bila sudah liput di ketiga nang liputnya hanya sekali berarti namanya. Maka berkehendaklah pada menghasilkan sunat menigai itu kepada menambahi 2 kali basuh. Kemudiannya, nah 2 kali basuh belum ulangi. Nah itu jadi sunat menghitungnya itu kayak itu. Sunatnya. Dan tiada hasil sunat manigai bagi orang yang mengambil wudu 3 kali berturut-turut padahal dibasuhnya anggotanya sekali di dalam ketiga kali wudunya. Nah kada dapat pahala sunat manigai itu apabila caranya basuh muha sekali, tangan sekali, berarti sekali karena bebasuh muha pulang sekali karena muha pulang sekali karena dapat pahala sunatnya itu ada kayak itu ada. Jadi mendapatkan pahala sunat itu muha 3 kali, dasar 3 kali bujur, ada mun sekali dulu sekali kada dapat bilang itu dapat. Karena yang demikian itu tiada mangkul, tiada dikutip daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kada diambil daripada gawian Nabi kada menggawi itu. Ya kan? Karena al-aslu fil ibadah al-ittiba adalah asal pada ibadah itu, dalil ibadah itu ittiba, umpat lawan Nabi. Bila Nabi kada menggawi kada mau dipatok. Dan lagi karena berjauh-jauhan antara 3 basuh yang di dalam 3 wudu itu ya kan? Karena bersalahan manigai pada berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung yang pada setengah kaifiyat menghimpunkan antara keduanya. Nah beda kalau masalah berkumur dan masukkan ke hidung, itu dasar itu caranya. Masalah terkadang wajib meninggalkan manigai seperti segala sunat wudu yang lainnya karena picik waktu. Nah terkadang wajib meninggalkan 3 kali wudu itu wajib. Terkadang wudu itu nang wajibnya itu nang sekali aja kada boleh 3 kali, terkadang ada kayak itu. Malah haram bila 3 kali ada. Apabila picik waktu, bila nang parak habis sudah waktu sembahyang parak habis, bangun jam 6 lewat berapa? Surat berapa guru? Jangannya jam jidar tuh jam 6 lewat 20. Jam jidarnya jam 6 lewat 20. Jam 6 lewat 5 menit, lewat 7 menitan jam jidarnya. Kalau jam 6 berapa? Sama 7-an lah. Ada sampai lah guru lah. Biasa melewat jam. Nah anggap. Ini contohnya misalnya orang mah ayat dah parak bener sudah maghrib, parak bener dah basar baru namanya di pomaan. Nah ingatakan ini berwudu 3 kali itu haram. Apalagi nang santai berwudu itu lo bersabun berwudu 3 kalinya haram. Kenapa? Karena parak bener sudah habis waktunya. Jadi salah benar anggapan orang
parak juga sudah habis ya, santai aja dulu, mandi dulu, ya kah? Itu salah benar anggapan kayak gitu, salah benar. Jadi terkadang wudu itu 3 kali tuh haram. Kenapa jadi haram? Apabila waktunya parak benar habis, orang belum menggawi lagi. Ini ngajak ke perumahan deh, ya kan? Ngajak ke perumahan lah. Habis zuhur kita turun ke perumahan. Asar nanaungannya hari itu ya Allah, so nanaungannya hari itu iblis tuh paling kena dulu bulik, kena dulu sayang naung, kena dulu bulik. Jadi kita kan tuh lawas nih, lawas. Sudah parak bana sudah maayat sudah, parak bana sudah met, hanyar kita bulik, bulik, ya bulik. Nah, sakakali jaken aja. Kalau adalah mandi aja dulu barasi sakakali jakena. Nah sakakali jakena tuh itu haram hukumnya. Jadi kada sembahyang asarnya haram, mandinya nang sakakali jakena haram, haram hukumnya. Ya kan? Jadi bila waktunya itu sudah parak sudah, itu jangan tapi pindah lena benar, haram menggawi nang lain tuh haram, haram. Sekira-kira jikalau menigai ia niscaya tiadalah didapatnya sembahyang dan yang sempurna di dalam waktu. Sekira-kira bila digawinya 3 kali keluputan karena sembahyangnya kan ada karena rakaat terakhir itu limpat, nah itu haram menjadinya. Atau karena takut dahaga hewan yang muhtaram, binatang yang muhtaram itu dihormati, atau kada jubung ada kita nih bayunya nih kada banyak bisi, bila kita wudu kan 3 kali bisi kucing nih kada karena banyu minum inya, ya lah kesininya minum kena kada. Nah ini nih kada boleh diduduakan 3 kali sekali aja, sayang binatang, kasihan binatang, asal binatang yang dihormati. Padahal adalah air itu sedikit, sekira-kira jika menigai ia niscaya tiadalah tinggal akan diminum hewan itu, ya, kada ada lagi nang kesan minum binatang, alhamdulillah itu. Atau karena berkehendak ia kepada air yang sedikit bagi menyempurnakan wudhu, ya kan? Atau kayak ini bajunya sudah tahu aja bajunya sedikit, ya kan? Bajunya nih sedikit, nah kayak kita semalam krisis mengatasi apa? Baju pada semalam bajunya dikit bener nih, ya kan? Itu bila kita 3 kali basi batis sebelah karena kan ada basuh nih, maka ada lagi basuhannya. Nah 3 kali itu haram. Haram 3 kali. Tuntung dulu, tuntung makan dulu. Nah itu tuh haram 3 kali itu dulu. Dan jangan mati-mati lagi, ya kan? Jika menigai ia tiadalah cukup air bagi menyempurnakan wudunya. Dan terkadang sunat meninggalkan menigai karena memperdapati sembahyang berjamaah. Nah, terkadang kayak ini pulang kada sunat 3 kali. Bila apa? Bila pacangan kita nih 3 kali lambat karena kada sampai kita berjamaah. Nah, jadi kada sunat 3 kali. Kada sunat 3 kali, ya. Sekali-sekali ya. Asal 4 berjamaah itu. Dan tiada diharapnya mendapati jamaah yang lain. Dan inya ini pulang kada dapat jangan lagi bakawan sembahyang itu kada sunat 3 kali. Sunat 3 kali. Bermula orang yang syak itu hendaklah ia mengambil dengan yakin. Ini pulang permasalahan. Jadi telah tadi sunat juga ketika wudu itu membasuh anggotanya itu 3 kali sunat tadi lah. Nah ini sambungannya pulang bermula orang yang syak, yang ragu-ragu, hendaklah ia mengambil dengan yakin. Kurang nang ragu-ragu tuh ingatakan patokannya ambil yang yakin. Karena di Banjarbaru itu sudah tertera ragu-ragu lebih baik kembali. Banjarbaru lah diberi mukjizat ya, ragu-ragu lebih baik kembali ya. Jadi ingatakan bila kita nih ragu-ragu itu yang diambil yang mana? Yang yakin yang diambil. Yang yakin. Kita wudu loh. Tuntung wudu lawas nih. Habis itu kita ragu-ragu saruan. Tuntung saruan hendak bisa ragu-ragu nih. Aku tadi batalkah ada kah? Batalkah kada kah? Tapi tadi yakin sudah wudu. Tadi wudu sudah yakin dah. Habis itu batalkah kada kayak aja? Batalkah kada kah? Maka yang diambil kada batal. Karena tadi yakin wudu. Yakin wudu bang tadi. Dibalik pulang yakin tadi kada wudu, tadi yakin kada wudu.
Habis itu tadi bodoh aja ya. Tadi padahal yakin kada bodoh asalnya. Habis itu berjalan beberapa waktu, aku tadi bodoh kada kayo. Bodoh kada kah? Ini ambil yakin. Apa ambil yakinnya? Kada berarti. Ada bodoh berarti kada bodoh gitu kan. Jadi asal ya. ambil asal. Al aslu al adamu adalah asalnya kan al aslu al adamu. Asal itu kadada. Sama misalkan ragu-ragu 3 rakaat kah 4 kata dia, 3 kah 4 kah 3 kah 4. 3 itu kan yakin ya, 4 ini kan ragu-ragu, berarti ambil 3 yang diambil, ambil 3 yang diambil gitu. Jadi bila ragu-ragu ambil yakin. Maka jika ada yang disyakkannya itu wajib, maka mengambil dengan yakin itu wajib. Wajib lah. Seperti syak pada meratakan membasuh anggota, ratakah terbasuh anggota atau tiada. Ininya ragu-ragu. Ragu-ragu waktunya bodoh. Jinya nih tadi tuh ratakah ada kan? Waktu membasuh tangan tadi ratakah ada kan? Bodoh bisa basuh muha, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh sebagian kepala, telinga. Waktu membasuh batis ragu-ragu. Tangan tadi liputkah ada kah? Tangan tadi itu liputkah ada kah? Nah, tangan tadi liputkah ada kah? Maka ambil yakin. Maka pada ketika itu wajib atasnya menjadikan dia belum rata. Maka wajib menganggap belum rata. Bila belum rata basuh belum rata akan. Jadi contohnya misalnya kita bodoh loh, basuh muha, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sebagian kepala, talinya. Waktu membasuh batis mangkat nih. Kita lihat di tangan, basahkah? Adakah tadi jajar sini? Basahkah ada? Basahkah? Berarti ragu-ragu nih. Maka bila ragu-ragu ambil kada kan ya, tetap yang yakinnya kan kada rata. Ya, berarti ambil kan? Bila ambil kada, nah wajib membasuh tangan ini. Berarti basuhan nang tangan kiri kada seulangi sebagian kepala, talinga, batis gitu. Itu adalah jadi bila kita ragu-ragu, ingatkan bila ragu-ragu ambil kada tak? Bila ragu-ragu ambil kada. Bila kada, bila dalam bodoh paksa mengulangi. Ya kan, membasuh muha, tangan kanan, tangan kiri, sebagian kepala, talinga, batis kanan, batis kiri, dah nak tuntung. Sini tadi basah kada kayu jar. Pipi nih basah kada kan? Maka bila ragu-ragu di muha, otomatis muhanya dianggap belum basuh pulang muha. Bila hanyar muha, otomatis tangannya kada sebasah belum bodoh. Nah kayak itu tuh. Nah, basah pulang. Kayak ini yang penting kita ya. Ini yang penting. Terkadang kita ada memahami yang kayak ini. Wajib mengatakannya lah. Dan jika ada yang disyakannya itu sunnah, maka wajib lah. Hukum mengambil kadar rata itu wajib kita. Wajib ya kan? Kada menang bahasa aja tadi dia membahasnya. Ya kan? Boleh kayak itu wajib mengambil kadar rata. Ya kan? Maka boleh pulang dah sudah dikali tadi. Bahasa aja kayak itu. Bahasa kalau dia. Nah, kata itu kanda. Dan jika ada yang disyakannya itu sunat, maka mengambil yakin itu sunat juga. Seperti syak pada bilangan basuh atau sapu ini ragu-ragu 2 kan 3 kan sudah ada tadi basuh ya. Nah, ragu-ragu itu kan sunat saja galiannya. Ada yang lainnya 3 kali kah atau 2 kali, maka hendaklah dijadikannya 2 kali juga. Tambah ya. Tambah sekali. Ya kan? Karena ialah yang yakin dan sunat baginya menambahi yang ketiga. Dan setengah daripada segala sunat wudhu menyapu sekalian kepala. Sunat pulang ketika wudhu itu membasuh sebijian kepala. Sunatlah ketika wudhu mengatakan waktu membasuh kepala ini sunat sebijian kepala. Sunat. Kenapa? Karena mengikut bagi fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memperhatikan Nabi dan supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkan dia. Karena kalau Imam Malik, Imam Hambali itu memandangkan wajib membasuh sebijian. Ya kan? Kalau Imam Abu Hanifah, ujar Imam Abu Hanifah itu seperempat wajib terbasuh.
Kalau Imam Syafi'i asal ada aja tak basuh. Nah jadi supaya kita ini kada salah, kan kalau Imam Syafi'i asal ada aja. Di sini kan kata Bapak, Imam Syafi'i asal ada aja Imam Syafi'i. Ujar Imam Malik itu harus sebijian. Ujar Imam Abu Hanifah itu sepertiga barang. Jadi Imam Abu Hanifah wajib sepertiga. Nah mazhab kita Imam Syafi'i asal ada aja. Tetapi supaya jangan salah, sunat sebijian membasuh kepala, sunat sebijian. Dan yang jatuh fardu daripada sapu itu yaitu sekadar yang memadai jua, kan nang dianggap menggugurkan kewajiban, nang asal ada basuh aja. Dan yang lebih daripada itu jadi jatuh sunat, nang lebihannya itu dianggap sunat. Bermula yang terakmal ini, cara paling sempurna membasuh sebijian kepala ini harus belajar juga. Kadang menang jadi guru jangan malam tadi artinya sunat waktu wudhu itu sebijian kepala dibasuh, buka air karan suruh makannya kepala sebijian aja kan. Kadang itu ada caranya, caranya apa? Bahwa dihantarkannya kedua telunjuknya atas permulaan kepalanya. Jadi diandaknya dua telunjuknya ini di permulaan kepalanya yang pada pihak hadapannya, berarti di sinilah di kepala bagian muka, serta dipertemukannya ujung telunjuknya yang kiri dan dihantarkannya kedua ibu tangannya atas kedua papilingan kedua pelipisnya. Jadi telunjuknya diandaknya diandaknya di muka kepala, jempolnya diandaknya di pelipis. Nah kayak ini. Maka dilalukannya kedua telunjuknya itu hingga sampai kepada tengkuknya. Tengkuk sini nih. Nah, jadi budung basuh sebagian kepala itu basuh tangan, nah kayak ini. Nah sampai ke tengkuk. Kemudian maka dikembalikannya akan dia kepada tempat permulaannya, dibulikakan pulang. Nah gitu tak. Jadi membasuh sebagian kepala itu 1, 2, 3. Nah itu masuk sebagian kepalanya. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan, ini tujuan kita mau ulangin sunat ini. Ada pulang teces pulang, ada pulang mengamalkan. Jika ada baginya rambut yang terbalik dengan yang atau semuanya, kemudian maka dikembalikannya akan dia kepada tempat permulaannya. Jika ada baginya rambut yang terbalik dengan yang pertama, demikianlah dikerjakan 3 kali. Nah ini, jadi menghitung 3 kali itu, 1, ya kan? Ini dibulikakan apabila rambutnya ini tambal. Nah, artinya ketika dibulikakannya ini rambut nang di belakang bagian atasnya nih. Bila dibulikakan berarti bagian belakangnya itu basuh juga pulang. Nah itu sunat dibulikakan kayak itu. Ya Pak. Nah, karena terbaliknya dengan yang pertama, demikianlah dikerjakan 3 kali dan tiada dibilangkan mengembalikan itu sapu kedua. Jadi ngitungnya itu bila rambut orang panjang ngitungnya itu sekali jahanyar. Bila rambut panjang 2 kali jahanyar, 3 kali hanyar bila rambutnya panjang. Dan jika tiada ada baginya rambut bila orangnya gundul atau berambut juang tapi rambutnya ini handap ya kan, satu dua aja potongan rambutnya, ada tabal rambutnya atau panjang tapi separuh aja gitu, rambut separuhnya ada. Profesor ya kan, longornya seorang, pintarnya orang ya kan. Mana tadi? Atau ada baginya rambut tetapi tiada terbalik, iya, artinya kada terbalik itu ada rabah ya kan, ada rabah tuh. Karena pendeknya maka janganlah dikembalikannya akan kedua telunjuknya kepada tempat permulaanmu, harus dibulikakan karena ketiadaan faidah, kada ada manfaatnya juga. Oh itulah, jadi bila rambut handap nih, nah kayak itu aja 1, 2, 3. Bila rambut handap, bila rambut panjang hanyar nah itu bila rambut panjang kan berkat mengaji ya ke bertambah ulang ya kamu kayak itu lah.
Maka jika dikembalikannya juga akan dia kepada tempat pembudi bila dibulikakannya pulang. Rambutnya hendak dibulikakannya, niscaya tiadalah dibilangkan ia sapu yang kedua, kada dihitung juga karena air itu jadilah ia mustamal. Inilah hukumnya jika tiada ada atas kapalnya itu surban atau kopiah atau barang sebagainya. Ini jadi Allah a'lam bisawab. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat ahli baitnya Rasulullah, berkat orang-orang yang hadir menuntut ilmu dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, dosa keluarga kita dan dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul menuntut ilmunya Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu, berkat kita berkumpul malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita kawa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan dan dijulungi oleh Allah Subhanahu wa taala lawan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alaman wa bi salatu wassalamu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa manfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Atam perlu ingat lah anu ni bagi orang-orang yang biasanya asar atau kada sawat tagawi, asar kada sawat tagawi ya kan, boleh ke rumah mandi maghrib kurang sudah ingatakanlah wajib asar berdahulu, kada boleh maghrib dulu. Ini kita ke perumahan, kada sembahyang kita nih ke perumahan, ya kan? Boleh di perumahan, ya kan? Parak badan sudah maghrib mandi kita. Maghrib kurang, tuntong mandi orang maghrib sudah orang lah. Nah ingatakan ini asar berdahulu, kada boleh maghrib. Meskipun hendak berjamaah langgar kada boleh. Asar dulu, bayar utang dulu, hanya bermaghrib. Jangan mengambil patokan mandi dulu, orang ajan maghrib tuntong mandi bouduk bermaghrib baik dulu ngelanggar. Tuntong maghrib hanya mengkodo asar, haram bermaghribnya itu haram. Arti haram bermaghrib itu kadang boleh bermaghrib ya kan? Selebung haram tuh maghrib kada boleh bermaghrib pas pare pulang maghrib. Dua kali kena. Nah, itu perlu benar karena ini gawian pada kita bang, ya kan? Namanya cakap banyak asalnya yang pada kita banyak kayak itu. Misalnya gara-gara tunjuk pintu berarti gara-gara tunjuk pintu 6 ke 7 Merugikan orang lain. ambil asal Ada gue ijazah ma'al halal wal haram. Ijazah ma'al halal wal haram. Qadimatul haram kan? Bila terkumpul antara halal dan haram, kan bila kita ambil asal, kopi untuk makan apa? ambil banyak Ikhtiar lah. ambil lah lain kayak lah kan sembahyang dulu lah ambil sedikit lah ya cocok tak usah gitu kalau diingat gitu